Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompol Suprasto SH, PLT Kabak-Op Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam rangka pelaksanaan pengamanan pemilu damai ini yang dimaksud dalam operasi Mantap Data 2023-2024, Polres Metro Jakarta Selatan awal sudah menyiapkan yang namanya Asta Siap. Ya, Asta Siap itu meliputi apa saja? Yang pertama itu terkait dengan siap piranti lunak. Siap piranti lunak ini meliputi terkait dengan administrasi, kemudian seluruh produk-produk yang lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasi tersebut. Kemudian siap posko yang kedua yaitu bagaimana tentang tempat untuk pengendalian serta sarkasnya yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan siap latraop. Ya, kesiapan ini sudah diawali dengan kegiatan-kegiatan yaitu adanya sistem kota yang dilaksanakan jauh-jauh sebelumnya. Ini adalah untuk mengetahui situasi manakala terjadi sesuatu yang sifatnya mengganggu keamanan ketertiban, baik itu di Bawaslu atau di tempat pemungutan suara ataupun yang lainnya. Kemudian juga siap kondisi Kamtipmas. Siap kondisi Kamtipmas ini sebelum kita melakukan operasi Mantap Data ini dilakukan adalah operasi cipta kondisi. Ya, cipta kondisi bisa meliputi operasi sikat ini terkait dengan aksi-aksi premanisme, kemudian juga operasi terkait senjata tajam. Ya, yang intinya adalah untuk memastikan bahwa memasuki operasi Mantap Data 2023-2024 itu dalam kondisi aman. Ya. Kemudian yang kedua adalah siap masyarakat. Yang masyarakat ini siapannya seperti apa? Dengan cara kita melakukan koordinasi, kemudian juga melakukan sambang dalam rangka peran aktif masyarakat dalam menjaga harga Kamtipmas di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian juga terkait dengan kuat personil, ya, kekuatan personil yang dilibatkan serta alat-alat utama yang digunakan dalam operasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah anggaran yang sangat perlu ya untuk digunakan dalam operasi dan untuk dipertanggungjawabkan. Terkait dengan operasi Mantap Data 2023-2024. Polres Metro Jakarta Selatan menurunkan sekitar 700 personil. Ya, ini 2/3 dari kekuatan yang ada. Itu gabungan apa memang Polres Jakarta Selatan ini? Itu hanya Polres Jakarta Selatan saja. Oh, gitu. Ya. Nggak ada gabungan dari Polda? Ada. Kalau dari Polda tidak ada, tapi nanti dari TNI tidak ada. Ada. Sama 3 pilar berarti ya? Ya, 3 pilar, betul. Siap. Nah, menurut dan Pras nih dan juga Polresnya atau maknanya netralitas Polri itu dalam pemilu 2024? Bahwa disampaikan ya kepada seluruh anggota atas juga kebijakan dan pimpinan bahwa kita sebagai anggota Polri tidak boleh memihak atau mendukung atau memfasilitasi atau membantu salah satu kontestan. Ya, kita hanya melakukan pengamanan saja, pengamanan di area-area di mana ketika ada kegiatan-kegiatan kontestan yang ada di wilayah kita. Kemudian kita bersikap sama dalam memberikan pelayanan terhadap beberapa kontestan yang ada di melakukan kegiatan di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian juga kita mengikuti petunjuk dan arahan dari pimpinan bahwa kita semuanya harus netral, tidak memihak. Karena di wilayah Jakarta Selatan ini langganan untuk banjir. Untuk mengantisipasi banjir kan di Polres Jakarta Selatan seperti apa dan? Apa gabungan sama Basarnas apa seperti apa? Untuk mengatasi banjir kita sudah berkoordinasi dengan Pemda ataupun lainnya dengan Basarnas. Di masing-masing polsek juga sudah disiapkan untuk perahunya. Demikian juga di Polres ada tim penanggulangan banjir ya. Ya, itu untuk antisipasi manakala ada curah hujan yang melebihi ya semoga kita berharap bahwa kedepannya nanti sampai tahun baru juga bisa terkendali.
dari warga. Ya, tadi disampaikan terkait dengan halo polisi, ya. Kemudian juga ada dialog RW, ya, dialog RW, ada rembuk warga, kemudian asistensi dan pengecekan terhadap sistemling. Ya, kemudian juga ada namanya Jumat keliling, Jumat curhat, dan edukasi. Hal ini dilakukan secara terus-menerus, ya, secara terus-menerus baik tingkat Polres maupun tingkat Polsek, sehingga kita bisa mengetahui lebih awal, lebih dini segala-segala terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah, baik itu yang menyangkut keamanan dan ketertiban yang terkait dengan tindak pidana maupun juga hal-hal lain yang termasuk juga penyakit masyarakat. Yang ada kebanyakan ini adalah yang sering terjadi di wilayah Jakarta adalah kasus curanmor. Sehingga dengan adanya program yang saya sebutkan tadi, disitulah kita selalu menghimbau kepada masyarakat, ya, menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan untuk selalu menjaga, ya, menjaga ranmor yang dipunyai itu supaya ada kunci pengamannya. Selain juga kita bercerita langsung atau bertatap muka langsung dengan masyarakat, juga kita membuat himbauan-himbauan yang sifatnya spanduk. Ya, spanduk, ya. Kemudian juga pengecekan pos kamling secara berkala dan hampir setiap hari, ya, baik itu siang maupun malam hari. Tentunya ini sangat membantu, ya, membantu. Karena bagaimanapun juga keamanan lingkungan bukan hanya tanggung jawab polisi saja, tetapi juga masyarakat, supaya masyarakat bisa menjadi polisi dan bagi dirinya sendiri. Kemudian masyarakat spanduk Kamtipmas, kemudian juga dalam rangka tahun baru juga ini kita juga membuka di beberapa polsek, ya, di masing-masing polsek untuk menitipkan barang, ya, atau kendaraan, ya, kendaraan supaya aman, sehingga ketika masyarakat yang melakukan mudik baik Natal maupun tahun baru itu merasa aman dan nyaman, bukan hanya kendaraan tapi juga untuk rumah kosong, ya. Rumah kosong supaya lapor kepada RT, kemudian berkoordinasi dengan kita untuk dilakukan patroli. Untuk sinergitas TNI Polri ya mengenai kelancaran kegiatan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru seperti apa, Dan? Kita dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dalam menjaga stabilitas di wilayah Jakarta Selatan ini, seperti saya sebutkan tadi bahwa kita berkolaborasi, ya, bersinergi dengan 3 pilar, ya, 3 pilar, baik dari TNI, baik dari Pemda ataupun stakeholder yang lain, ya. Kita di Jakarta Selatan ini ada beberapa namanya Pospam juga, Pospam dan juga Posyan. Pospam di mana ini berada di tempat-tempat keramaian, ya, di masing-masing. Sedangkan Posyan itu yang berada di tempat-tempat tempat rekreasi seperti Ragunan, kemudian Setu Babakan dan lain-lain. Ya, kemudian kita juga melakukan rapat koordinasi lintas sektoral, ya, untuk mengantisipasi terkait dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Kita berharap bahwa setelah rapat koordinasi kita akan melakukan gelar pasukan. Gelar pasukan kita untuk memastikan bahwa warga Jakarta Selatan yang merayakan Natal dan Tahun Baru bisa lebih tenang, ya, bisa lebih aman dan terkendali serta kondusif. Malam tersebut akan banyak kegiatan masyarakat yang berlalu lalang. Tentunya dengan adanya pospam yang ada di masing-masing jalan, ini yang akan mengurai nantinya, mengurai arus lalu lintas. Kalau misalnya tempat tersebut mengalami kemacetan, kita melakukan diskresi di mana bisa dialihkan atau ditutup sementara. Dan kita melihat dari volume yang ada. Tentunya bahwa kolaborasi dari stakeholder yang ada, dari kepolisian, dari Dishub, dari Pol PP, kemudian dari lalu lintas, itu semuanya saling bahu-membahu, ya, bahu-membahu. Intinya bahwa kelancaran dalam melaksanakan perayaan Tahun Baru itu bisa dirasakan betul oleh masyarakat Jakarta Selatan. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta Selatan, dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru
mari kita laksanakan ya dengan sebaik-baiknya ya, dengan selalu mengacu kepada apa-apa yang sudah digariskan. Ya, kemudian dalam melaksanakan tahun baru juga jangan terlalu euforia, ya, sehingga makna dari tahun baru nanti tidak tercapai. Ya. Kemudian terkait dengan pemilu, mari kita ciptakan lingkungan kita dengan pemilu yang damai. Ya. Perbedaan boleh terjadi, ya, itu sudah biasa, tetapi persatuan dan kesatuan adalah yang utama. Itu yang kita harapkan, sehingga jangan sampai perpecahan, ya. Kita beda pendapat, kemudian saling menghujat, kemudian saling membenci, yang kemudian justru akan merugikan dirinya sendiri. Ya, kemudian juga tidak melakukan aktivitas yang berlebihan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa dalam melaksanakan Natal dan Tahun Baru 2024, ya, mari kita tetap jaga kondisi kondusif di wilayah Jakarta Selatan, dan untuk melaksanakan pemilu, mari kita ciptakan pemilu yang damai, ya. Pemilu yang damai, yang enak dan kondusif, yang tentunya nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.